melanjutkan pembahasan tentang bidang datar segi 4, yaitu layang-layang. Nah, kita akan membahas ciri-cirinya kayak apa, lalu kelilingnya, dan juga nanti rumus luasnya. Dan di akhir video, seperti biasa akan ada kuis yang bisa kalian coba. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan alat tulis kalian, dan mari kita mulai. Oke, Pak Beni tampilkan dulu gambar layang-layang kurang lebih seperti ini. Nah, dari gambar ini kita akan membahas ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama, layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi yang mana aja? Ini ya, pasangan sisi yang pertama, itu sisi AD dan sisi DC. Kalau kalian perhatikan, sisinya sama kan itu? Nah, itu pasangan pertama. Pasangan kedua, sisi AB dan sisi BC. Jadi ada dua pasang nih, sisi yang sama panjang di layang-layang. Nah, Pak Beni kasih garis kecil ini artinya sisinya sama panjang. Jadi kalau garis kecilnya ada satu, berarti kita lihat garis kecilnya yang satu juga, berarti dia sama panjang. Contohnya AD dan DC. Kalau di garis AB, garis kecilnya ada dua kan itu? Di garis BC juga ada dua, berarti garis AB dan garis BC panjangnya sama. Jadi kalau kalian ketemu di soal nanti ada kayak garis-garis kecil itu nunjukin sisi-sisi mana yang panjangnya sama. Kayak gitu, bisa dipahami ya? Oke, kalau udah kita lanjut ke ciri-ciri kedua, yaitu memiliki satu pasang sudut berhadapan yang sama besar. Kalian bisa perhatikan di sini, sudut yang sama besar itu cuma ada di sudut A dan sudut C. Sedangkan sudut D dan sudut B itu besar sudutnya beda ya. Makanya Pak Beni juga kasih simbol lagi tuh yang melengkung itu. Jadi sudut A sama sudut C lengkungannya kan 2. Berarti dia besar sudutnya sama. Sedangkan sudut D sama sudut B itu lengkungannya 1 dan 3. Berarti kan beda. Itu cuma simbol aja sih. Intinya sudut D dan sudut B besar sudutnya beda. Dan sudut A sama sudut C besar sudutnya sama, kayak gitu. Oke. Next, ciri-ciri yang ketiga. Diagonalnya berpotongan tegak lurus. Diagonal tuh yang mana sih? Jadi diagonal itu garis yang menghubungkan antara sudut-sudut yang berhadapan. Contohnya diagonal pertama nih, A ke C. Itu diagonal pertamanya. Diagonal kedua itu dari D ke B. Kayak gitu ya. Nah, dia kan berpotongan. Nah, perpotongannya itu pasti tegak lurus. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa layang-layang adalah bidang datar segi 4 yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, kedua memiliki satu pasang sudut berhadapan yang sama besar, dan yang ketiga dia memiliki diagonal yang berpotongan tegak lurus. Oke, pahami lagi ciri-ciri ini. Setelah ini baru kita akan membahas keliling dan luas layang-layang. Oke, lanjut lagi ke keliling dan luas. Kita siapkan space untuk bekerja dulu. Nah, Pak Beni tampilkan lagi gambar layang-layangnya. Jadi misalkan di sini layang-layangnya ada ukurannya. B ke C itu 8 cm, C ke D itu 3 cm. Berdasarkan ciri-cirinya tadi, kita tahu dong D ke A pasti 3 cm juga kan? Dan A ke B itu pasti 8 cm juga. Jadi nggak perlu ditulis. Oke, bisa dipahami ya? Nah, keliling seperti di pelajaran-pelajaran sebelumnya, Pak Beni nggak akan kasih rumus karena memang kita nggak perlu hafalin rumusnya. Kita cukup tambahin seluruh sisi yang mengelilingi si layang-layang ini. So, kalau ditanya keliling ya gampang dong. Berarti A ke B ditambah B ke C tambah C ke D tambah D ke A. Udah kan? Berarti kelilingnya A ke B itu kan 8 cm. Ditambah B ke C 8 cm lagi, tambah C ke D 3 cm, dan ditambah lagi D ke A 3 cm lagi. Jadi total kelilingnya adalah 25 cm. Gampang kan? Kalau keliling kayak gitu aja, pokoknya kita tambahin seluruh sisi yang mengelilingi. Sekarang kita masuk ke luas. Luasnya ini rumusnya tuh sama kayak belah ketupat, yaitu diagonal pertama dikali diagonal kedua lalu dibagi 2. Contohnya kayak gini. Ini gambar layang-layangnya. Nah, diagonal pertama misalnya Pak Beni ambil dari A ke C ya. Anggap aja itu diagonal pertamanya. Lalu diagonal keduanya B ke D.
Kalian boleh ganti-ganti, nggak apa-apa sih. Jadi diagonal pertama B ke D boleh, diagonal kedua A ke C boleh juga, sama aja. Nah, misalkan diagonal pertamanya itu yang A ke C 6 cm. Diagonal kedua yang B ke D itu 10 cm. Maka tentukan luasnya. Gampang. Tinggal diagonal satunya kan 6 ya. Dikali diagonal 2-nya 10, lalu dibagi 2. 6 dikali 10 kan 60, lalu dibagi 2, berarti 30. Ya udah, berarti luasnya 30. Satuannya cm persegi. Kayak gitu. Paham ya? Gampang kan? Tinggal kaliin diagonal 1 sama diagonal 2, lalu dibagi 2. Kalian pahami lagi pembahasan tentang keliling dan luas ini. Nanti kalau udah paham, silahkan lanjutkan ke kuisnya. Pak Beni tampilkan setelah slide yang ini, oke? Oke, kalau kalian sudah mempelajari ciri-ciri, rumus keliling, dan rumus luas dari layang-layang, mari kita terapkan pengetahuan kalian itu untuk menyelesaikan kuis yang Pak Beni kasih ini. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar layang-layang. Kalau tadi kan layang-layangnya tuh kayak vertikal, berdiri gitu. Sekarang Pak Beni bikin dia horizontal. Jadi sebenarnya sama-sama layang-layang juga, oke? Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan pertama, panjang P ke S itu sama dengan panjang P ke Q. Benar apa enggak? Kalian cek ya. Next, soal selanjutnya. Sudut P itu sama dengan sudut R. Kalian cek, benar apa enggak? Lalu yang C, panjang S ke O itu sama dengan panjang Q ke O. Cek ya, benar apa enggak? Kalian cukup jawab benar atau salah, kayak gitu aja. Kalau udah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ini dia. Perhatikan gambar berikut, ini masih gambar layang-layang. Yang ditanya, hitunglah luas layang-layang dan keliling layang-layang ini. Oke, di sana udah ada ukuran-ukurannya. Kalian bisa langsung kerjakan aja, pakai rumus yang udah ada. Lanjut lagi, soal yang nomor 3. Ini sebenarnya soal terakhirnya nih. Luas sebuah layang-layang adalah 104 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya 16 cm, hitunglah panjang diagonal yang lain. Nah, ini soal yang cukup challenging dari soal-soal yang ada di kuis ini. Pak Beni yakin kalian pasti bisa mengerjakan ini dengan catatan kalian benar-benar paham tadi konsep luas yang sudah Pak Beni bahas di pembahasan sebelumnya. Oke, jika kalian sudah mengerjakan ini, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar supaya Pak Beni tahu kalian sudah paham atau belum. Gitu aja ya. Pak Beni harap kalian memahami apa yang sudah dipelajari ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik like dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini juga. Dan kalian boleh memberikan dukungan kalian kepada channel Pak Beni ini dalam bentuk mengklik subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan pencerahan ke lebih banyak orang lagi. Terima kasih sudah menonton, dan ciao! Kali ini kita akan mempelajari materi tentang keliling lingkaran. Nah, itu fokusnya yaitu di tingkat atau di level SD maupun SMP. Nah, kita akan sedalam-dalamnya ya. Jadi keliling lingkaran mulai dari rumusnya, konsepnya, sampai contoh soal, cerita, sampai di soal bangun-bangun. Jadi tolong disimak baik-baik. Oke, sebagai tambahan, kalau di SMP ini materi kelas 8 ya. Oke, lanjut, saya percepat. Nah, pada pertemuan kali ini cakupan materinya adalah yang pertama, kita akan memahami dulu konsepnya keliling itu seperti apa. Nah, setelah paham, kita akan belajar tentang rumusnya, tentu dengan disertai contoh-contoh, nggak mungkin kita hanya rumus saja. Nah, setelah itu yaitu mencari jari-jari jika diketahui kelilingnya. Nah, yang kemudian soal cerita ini wajib, ini soal cerita itu pasti ada di soal matematika ya. Terus yang terakhir yaitu keliling gabungan. Nah, ini perlu saya tampilkan karena banyak saya jumpai siswa itu terjadi kesalahan ketika mengerjakan soal keliling daerah yang diarsir seperti ini. Oke. Nah, kita mulai dari ini. Apa sih yang dimaksud dengan keliling lingkaran dulu? Ya. Jadi kalau kita nggak tahu apa konsep keliling lingkaran, ya kita nggak mungkin mengerti
seringkali saya jumpai banyak siswa, banyak orang itu yang hafal rumusnya tetapi tidak paham apa yang dimaksud dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah ini, tolong diperhatikan dengan di lingkaran ini. Keliling lingkaran itu ini loh lah. Jadi keliling lingkaran adalah panjang lintasan lingkaran ini seret. Nah, yang merah ini adalah keliling lingkaran. Itu apa? Menyatakan ukuran panjang, atau yang warna hijau ini loh. Yang warna hijau ini kalau dipotong ya dibentangkan itu dimaksud dengan keliling lingkaran. Nah, termasuk ukuran panjang, bukan ukuran luas ya. Jadi keliling itu berarti pinggir-pinggirnya itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan masuk ke rumus keliling lingkaran. Oke, ini biasanya penerapannya di roda yang berputar ya. Nah, itu nanti hubungannya di keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah Pi kali D. D itu apa? D itu diameter, Pi itu 22/7 atau 3,14. Nah, biasanya ada rumusnya dua ya. Yang pertama K sama dengan PD, yang kedua 2πr. Nah, enak yang mana? Oh, terserah Anda, terserah kita ya. Kalau saya lebih suka PD ya, karena 2πr nanti takutnya nanti rancu atau Anda keliru dengan PR kuadrat dengan luas, padahal berbeda. Oke, lanjut. Kita kasih keterangan dulu. K itu keliling lingkaran, D diameter, R jari-jari lingkaran, Pi 22/7 atau 3,14. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa kok 22/7? Nah, itu akan kita bahas kalau ada kesempatan lagi ya. Kenapa nggak 24/7 atau 25/7 ya? Mungkin kalau ada kesempatan atau ada banyak permintaan ya akan saya bahas di situ. Oke, sekarang kita ke contoh dulu. Contoh, tentukan keliling lingkaran yang berdiameter 7 cm. Nah, di sini diketahui adalah D diameter ya. 7 berarti paling enak kita Pi-nya pakai 22/7. Nah, 22/7. Kenapa kok saya menggunakan 22/7? Ya karena bisa untuk mencoret yang 7 ini, bisa membagi 7 ini. Nah, apakah boleh menggunakan 3,14? Boleh. Apakah sama hasilnya? Hasilnya berbeda, cuman kalau dibulatkan sama. Oke, kita coret-coret 7 dengan 7, 1 ya, tinggal 22 cm. Nah, seperti itu tentang cara menghitung keliling. Lanjut di contoh soal berikutnya. Oke, bagaimana kalau misalkan diameternya tidak bisa dibagi 7, seperti 10 cm. Oke, ini lebih enak kita gunakan ya, yang pertama kita tulis rumusnya dulu, ini wajib ya. Jadi yang pertama kita gunakan 3,14 Pi-nya. Biar apa? Ya biar enak hitungnya. Kalau kita gunakan 22/7 sulit karena ini pembagiannya 10 bagi 7 sulit ya. Jadi 3,14 kali 10, sehingga tinggal kita geser komanya ya. 3,14 dikali 10 berarti komanya jadi ke sini ya. Komanya jadi sini, jadi 31,4 cm. Nah, oke, berikutnya di sini. Nah, bagaimana kalau diketahui jari-jari? Tentukan keliling lingkaran yang berjari-jari 7 cm. Apakah kita gunakan 2πr? Boleh. Apakah kita menggunakan Pi kali D? Boleh. Dua-duanya sama. Nah, karena saya suka dengan PD ya, berarti saya mau nggak mau ini harus ubah dulu ke diameter ya, karena ini kan masih R jari-jari ya, 7 cm. Berarti kita ubah ke diameter. Caranya bagaimana? Kita kalikan 2. 2 jadi 14. Sehingga kita masukkan. Nah, ini 22/7 kali 14 ya. 7 dengan 14 coret jadi 2. 2 kali 22 44 cm. Oke, semoga bisa dipahami dengan mudah. Nah, sekarang kita akan mencari jari-jari ya. Ini juga penting, bagaimana kita menentukan jari-jari jika diketahui keliling lingkaran. Tentukan jari-jari lingkaran yang kelilingnya 132 cm. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian langkah pertama, tulis rumusnya, set. Terus kita masukkan yang diketahui apa. 132 itu bukan D ya, 132 itu adalah keliling, berarti K. Pi-nya kita gunakan 22/7 paling enak ya. Terus kemudian
Di sini D nggak tahu. Bagaimana cara cari D? Ya ini kita pindah ya. Pindah ke sini. Ya, pindah kali, pindah jadi bagi ya. Perkalian kalau pindah ruas jadi bagi. Tetap positif ya, tandanya tetap, teman jadi bagi. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Apakah bisa 1/32 dibagi 7? Nah, ini adalah bagian tersusun. Nah, caranya jangan langsung dibagi. Caranya yaitu lebih enak kita ubah ke perkalian. Cara mengubah perkalian berarti kita balik. Kita balik jadi begini ya. 1/32 kali 7/22. Nah, ini kan bisa 1/32 kan dengan 22 dibagi berapa? 6 ya. Sehingga 6 kali 7 42. Nah, diameternya adalah 42. Nah, ini belum selesai karena ditanyakan adalah jari-jari. Berarti untuk mencari jari-jari berarti kita bagi 2, yaitu 21 cm. Oke, lanjut soal nomor 2. Tentukan jari-jari lingkar yang kelilingnya 628 cm. Oke, di sini yang pertama kita tulis dulu rumusnya pi kali D. Nah, ini kita gunakan, ini kan 628 ya. Kita gunakan pi-nya 3,14. Loh, kenapa? Karena coba dilihat angkanya ya. 628 dengan 314. Ini kan kelipatan 2 ya. Jadi bisa dibagi. Maksudnya seperti itu. Jadi yang pertama tadi kenapa kok 22/7? Karena ini bisa dibagi 22. Nah, itu. Oke, caranya sama. Ini kita ubah ke pecahan ya, biar kelihatan. Jadi ini ada koma. Di belakang koma ada 2 angka, berarti pernya 100, nolnya 2 ya. Terus kita ubah kayak tadi, langsung aja saya ubah ya, langsung kita kali tapi dibalik. Langsung ya. Kalau tadi kan dibagi. Sekarang langsung kita kali tapi dibalik. Oke, 628 dibagi 314 2. 2 kali 100, oke 200 cm. Jari-jarinya ya dibagi 2 yaitu 100 cm. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut di soal cerita. Sultan bersepeda dari tempat A ke tempat B. Jika jari-jari roda sepedanya adalah 21 cm dan roda berputar sebanyak 100 kali, berapakah jarak yang ditempuh? Jadi rodanya itu berputar juga berjalan, bukan hanya memutar tok ya. Nah, oke, saya beli ilustrasi seperti ini. Jadi seperti ini roda ya, roda seret. Nah, berputar dari sini ke sini itu kan, jadi panjang garis yang hitam ini merupakan sama dengan panjang satu keliling lingkaran. Berarti jarak satu putaran itu sama dengan satu keliling lingkaran. Jadi ini ke sini sama dengan satu keliling lingkaran. Nah, kalau 100 ya tinggal kalikan 100 ya. Sehingga jarak itu adalah keliling kali 100 kali putaran, 100 putaran ya. Jadi pi kali D ya. Jadi D-nya berapa? 42 ya, karena jari-jarinya 21. Oke, coret-coret 6 kali 22 13.200 cm. Ini biasanya kalau kita ubah ke meter ya kita tinggal membagi 100 ya. Jadi 132 meter itu adalah jarak yang ditempuh oleh Sultan. Oke, berikutnya keliling daerah arsiran. Ini yang sering kali keluar, yang biasanya banyak kesalahan. Tentukan keliling lingkaran, tentukan keliling daerah yang diarsir berikut. Jadi ada bangun datar gabungan persegi dengan setengah lingkaran. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Nah, kebanyakan sebentar ini diketahui 7, perseginya 7. Nah, oke, kebanyakan caranya yaitu persegi ditambah setengah lingkaran. Nah, saya katakan itu adalah salah. Nah, karena itu adalah konsep luas dan keliling tentu berbeda ya. Jadi kalau luas memang boleh, ini luas persegi tambah luas setengah lingkaran boleh, itu luas. Tapi kalau keliling tidak seperti itu ya. Saya ulangi, tidak seperti itu. Keliling berbeda dengan luas. Nah, caranya bagaimana ya? Kita tulis. Ini pagar ini artinya keliling yang diarsir, yaitu kita total. Berarti kita hitung keliling-kelilingnya, di pinggir-pinggirnya kita total. Nah, ini yang 7 tambah 7 tambah 7. Nah, yang 7-nya ada 3 kan.
terus ininya masih ada pinggir lagi. Loh, yang tengah Pak? Enggak, yang tengah nggak usah, kan ini kan di tengah, yang di tengah yang pinggir. Nah, ini ada lagi pinggir yang lengkung tapi. Nah, lengkung ini merupakan setengah lingkaran kan ya. Nah, lengkung ini merupakan setengah lingkaran. Berarti ditambah keliling setengah lingkar. 7 tambah 7 tambah 7 21. Setengah kali ini kan setengah lingkaran berarti ya setengah bid. Kalau satu ya bid. Kalau 2 lingkaran ya 2 bid gitu aja. Ya, B-nya 27. D, diameter lingkaran itu kan ini ke sini. Sama aja dengan ini 7, berarti ya 7. Berarti coret-coret 11 ya. Oke. 32 cm. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut, bagaimana kalau gambarnya kayak gini? Pertanyaannya apakah sama? Nah, kalau Anda mengerjakan soal luas dari yang diarsir, yaitu caranya yaitu luas persegi dikurangi luas tengah lingkaran. Itu kalau luas. Kalau keliling jangan menggunakan itu, tentu berbeda. Kalau menggunakan itu pasti saya jamin Anda salah. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi. Sama kayak tadi, yaitu kita hitung pinggir-pinggirnya. Ini seret, ini kan 7 7 7. Terus ditambah, ini kita tambah. Ini kan pinggir ini. Lengkungnya bentuknya kayak C ini kan pinggir. Ya berarti kita tambah seret, tambah setengah lingkaran. Nah, berarti sama kan ya dengan yang sebelah. Jadi bentuknya beda tapi kelilingnya sama. Karena keliling itu merupakan hasil dari penjumlahan pinggir-pinggirnya. Oke, sama ya. Yaitu 32 cm. Membahas tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Tentukan luas dan keliling bangun di bawah ini. Nah, jadi ada gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, ada yang sudah tahu cara penyelesaiannya? Oke. Kita jawab bersama-sama ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan di gambarnya ini ada bangun apa aja ya adik-adik? Iya, bangun segitiga dan persegi panjang. Nah berarti nantinya kita akan menentukan luas semuanya dan keliling semuanya. Ya, nah untuk luas semuanya berarti kita harus tahu dulu luas segitiga dan luas persegi panjang. Kemudian baru kita jumlahkan. Jelas? Nah, tapi sebelumnya adik-adik masih ingat nggak ya? Luas dari segitiga itu rumusnya apa? Kemudian luas dari persegi panjang rumusnya apa? Ada yang sudah tahu? Oke. Kakak tuliskan dan adik-adik perhatikan ya. Jadi diingat nih adik-adik, untuk luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Ya. Kemudian untuk luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas kali tinggi. Ya. Nah, sekarang kita jawab yuk adik-adik. Untuk luas persegi panjang. Nah, panjangnya berapa? 10 cm, lebarnya adalah 7 cm. Ini untuk luas persegi panjangnya. Nah, tinggal kita kali deh. 10 kali 7 berapa ya adik-adik? Iya, 70 cm persegi. Nah, kemudian kalau yang segitiga, tadi kan ada alas kali tinggi. Nah, alas segitiganya berapa ya? Alasnya itu yang mana? Yang ini adik-adik. Nah, alasnya ini. Nah, kalau segini 10 maka di sininya juga 10. Sehingga alas dari segitiga itu adalah 2,5 cm ditambah 10 cm ditambah 2,5 cm. Hasilnya berapa adik-adik?
Iya, hasilnya adalah 15 cm. Kemudian tingginya udah jelas ya, di sini adalah 4 cm. Kita tuliskan yuk adik-adik. Jadi, luas bangun tersebut adalah 10 cm kali 7 cm. Ini untuk luas persegi panjangnya ditambah dengan luas segi 3. Ya, setengah kali 15 cm kali 4 cm. Nah, berapa ya hasilnya adik-adik? Iya, hasilnya sama dengan 70 cm persegi ditambah 30 cm persegi. Dan hasilnya sama dengan 100 cm persegi. Oke, mudah ya. Jadi ini adalah luas gabungan dari bangun di atas ya. Jadi ada bangun segitiga dan persegi panjang. Nah, kemudian bagaimana dengan kelilingnya? Rumusnya ada atau enggak ya? Kelilingnya itu yang mana ya? Nah, kita perhatikan yuk. Untuk pengertian dari keliling itu adalah jumlah panjang seluruh garis sisinya. Ya, jumlah panjang seluruh garis sisinya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sisinya itu kan adalah yang ini nih. Set, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke sini. Balik lagi ke awal. Jadi ini adalah kelilingnya, sehingga keliling dari bangun ini adalah nantinya 8,5 cm ditambah 2,5 cm ditambah 7 cm ditambah 10 cm ditambah 7 cm ditambah 2,5 cm dan ditambah 8,5 cm. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita tuliskan dan dihitung adik-adik. Oke. Nah, yuk kita tulis. 8,5 cm tambah 2,5 cm ditambah 7 cm ditambah 10 cm tambah 7 cm tambah 2,5 cm ditambah 8,5 cm. Nah, ada yang sudah menghitung? Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 46 cm. Nah, ini adalah keliling dari gabungan bangun di atas. Nah, mudah ya adik-adik ya. Sampai sini paham? Oke, jika adik-adik sudah paham, maka kita akan lanjutkan untuk pembahasan bab berikutnya. Oke? Adik-adik dipelajari lagi ya, dipahami kembali. Oke, tetap semangat, sukses selalu untuk adik-adik dan selamat belajar adik-adik.